Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, surat Al-Baqarah di 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam litakunu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir, yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur di subuh ini kembali berikan Allah kesempatan untuk kita diberikan luang waktu guna bisa menjalankan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terlebih sampai kepada kita, yang mudahan kita pun khusus hanya berkumpul di tempat ini, tidak hentinya kita berharap nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah di 188. Dalam ayat ini pembahasan sudah keluar dari bahasan puasa ya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bahasan-bahasan yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita tidak bolehnya memakan sesuatu perkara yang haram. Jangan menyogok, jangan memakan harta dengan secara curang itu. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sababun nuzulnya itu ada dulu dua orang yang bernama Amrul Qais. Amrul Qais ini berseteru dengan Abdan bin Ashra al-Hadrami. Dua orang ini berseteru merebutkan tanah. Jadi perebutan tanah itu sudah dari dulu ya, bukan sekarang aja. Ini Amrul Qais dengan Abdan bin Ashra ini dua-duanya bersumpah bahwa itu tanah saya. Bawahan dua-duanya pun bawa sertifikat. Nggak tahu ada sertifikat. Dua-duanya bawa PPAT. Dihadapkanlah mereka itu berdua ke hakim, melapor ke hakim dua-duanya. Di pengadilan pun juga demikian, dua-duanya sumpahan, dua-duanya mengklaim ini tanah saya. Jadi nggak ada ujungnya tuh. Turunlah ayat ini sebagai bentuk bantahan sekaligus memberikan peringatan kepada kita. Tentunya memang ini adalah sababun nuzulnya dia, tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Redaksinya ini merupakan umumnya lafaz, tidak dikhususkan sebab. Sebabnya memang dia, tapi lafadznya umum. Berarti permasalahan yang sama dengan dia tidak boleh. Seperti itu. Kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, sesama kalian. Artinya memakan harta satu sama lain. Bil batil, dengan cara yang batil, haram. Jangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak elok. Jangan memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Tak boleh macam begitu. Ini sebetulnya ditujukan Sirmah bin Qais tadi tuh. Karena dari dua orang ini sebetulnya ada yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, karena satu orang ini pasti pemiliknya yang asli itu. Nah, yang dituju itu adalah Sirmahnya bin Qais. Sedangkan Abdan bin Ashra al-Hadrami sebetulnya yang pemiliknya betul. Tanahnya itu milik dia sebetulnya. Cuman si Sirmah bin Qais al-Hadrami ini ngaku-ngaku dia, mengklaim bahwa itu adalah tanah saya. Nah, ini tidak diperkenankan ya. Tentu bukan hanya masalah tanah saja kan. Intinya kan umumnya lapan juga. Jangan memakan harta kita itu melalui jalan batil, itu melalui riba, terus melalui suap menyuap, sogok menyogok, ar-rasyi wal murtashi finnar. Karena orang yang menyuap dan yang disuap itu finnar, dua-duanya dalam neraka. Atau hasil judi, hasil nipu, pedagang nipu, jadi maklar tipu, tukang jual tipu, pokoknya yang begitu-begitu dah. Usaha curang, bisnis curang, tuh. Kalau di keluarga mungkin mencurangi orang lain, atau barangkali mencurangi nafkah.
Istri yang harusnya ngambil nafkah 100.000, ini 1 juta diambil. Tuh. Sama juga itu. Jalan batil kan? Atau menguasai harta yang harusnya harta ini adalah milik orang lain, tapi dia menguasainya. Kadang ada yang berseteru ketika bininya 2. Itu biasanya ada tuh salah satu dari 2 itu kadang-kadang pengen menguasai seluruhnya. Rakus itu. Pasti terjadi dulu, pernah terjadi itu. Ketika seseorang itu nikah lagi, hartanya dikuasai sama dia. Dulu padahal jayanya sama yang pertama. Enggak taunya, enggak lama 2 bulan kemudian mati suaminya. Begitu sudah mati, diklaim semuanya, hartanya adalah milik dia. Wah, ini batil. Akhirnya diadukan ke pengadilan. Begitu di pengadilan kalah dia, karena memang hartanya istri yang pertama. Sertifikatnya milik istri yang pertama. Mobil-mobilnya pada waktu itu milik yang pertama. Semua harta milik yang pertama. Lalu diklaim milik yang kedua. Itu cara batilnya. Tak boleh macam begitu ya. Ya, kita ini ngambil haknya kita aja. Karena li'anna Allah qaddara laka rizqahu. Allah itu telah memberikan kadar rezekinya kita masing-masing. Kalaupun kita ini membuat kita kebatilan, enggak bisa juga rezeki kita jadi luas gitu. Andaikan kita ngambil rezeki orang, lalu kita ini jadi kaya gitu. Kalau memang kadar rezekinya segitu, ya udah aja segitu aja, nggak bakal jadi kaya. Sebaliknya ada orang yang tidak mengambil rezeki orang, kalau Allah kaya kan ya kaya aja. Jadi ngambil kadarnya kita aja hidup tuh. Kalau Allah hari ini berikan kita 1 miliar, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalaupun enggak ya cari lagi. Kita usaha semaksimal mungkin. Karena makanan-makanan yang kita makan ini berhubungan dengan aktivitas kita ibadah. Mau bagaimana aktivitas ibadah ini akan bersemangat sementara makanan dan minuman yang kita pakai hasil haram? Lemas. Kalau makanan yang dimakan itu hasil haram, lemas. Hawanya itu malas. Bahkan kedoanya pun juga enggak bakalan kabul. Makanya kata Nabi, atib ta'amaka takun mustajabatu do'awah. Perbaiki cara makanmu, maka doamu diijabah oleh Allah. Jadi doa itu akan diijabah oleh Allah kalau cara makan kita baik. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima sesuatu perkara yang tidak baik. Allah akan terima perkara itu yang baik-baik pula. Hasil korup, hasil maling, pakai haji, wih gaya, cakep. Umroh, hasil goyang tuh. Hasil goyang jangan pakai umroh, banget. Sah kah Pak Ustadz kalau umrohnya? Ya kalau menurut syariatnya sah-sah saja, tapi urusan kabul jauh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Itu kan labbaik itu kan gitu. Tapi kalau hasil yang haram dijawab oleh malaikat, lah labbaik wa sa'daik, tidak labbaik engkau. Engkau tidak dipanggil gitu. Tidak dipanggil sebetulnya. Hanya maksain aja. Jangan begitu. Bahkan dalam hadis itu disebutkan kan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, tidak akan menerima perkara yang tidak baik kecuali yang baik-baik saja. Wa annallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin, kita ini diperintahkan dengan apa yang telah diperintahkan kepada para utusan, para rasul. Apa yang diperintahkan kepada para rasul? Ya ayyuhar rusul,
wahai para utusan, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihat, dan beramallah yang soleh-soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Lalu dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, makanlah perkara-perkara yang baik yang dirizkikan kepada kalian. Setelah ayat itu dibaca oleh Nabi, kemudian Nabi berkisah. Kata Nabi, annar rajula, sesungguhnya seseorang, yatilus safar, dia berjalan jauh, kemudian asy'ati a'bar, bajunya compang-camping, pengemis maksudnya itu, mengemisnya kemana-mana gitu kan. Lalu yamuddu yadaihi, dia angkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini orang kan kalau ditinjau dari segi geraknya, ini harusnya dikasih oleh Allah, nah. Karena orang yang butuh betul, orang yang betul-betul papa, ketika dia berdoa mustajab doa. Tapi apa yang terjadi ketika dia menyebutkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haramun, makanannya yang haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya pun haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya pun juga haram, maka semua itu fa inni yustajabu bidda'wah, tidak pernah ditolak oleh doanya, ditolak oleh Allah. Padahal kalau secara kasat mata dia ini orang butuh, dia ini orang papa, orang miskin, harusnya doanya dikabul, tapi ternyata tidak. Karena makanan yang haram, minuman yang haram, yang dipakai juga haram, ternyata Allah pun tidak akan dikabul. Jadi intinya, orang macam semacam begitu saja, kalau makanan dan minumnya yang haram yang dia makan, ditolak doanya oleh Allah. Harusnya kan dikasih dah. Itu orang musafir butuh kemana-mana, harusnya dikasih, tapi ini tidak. Itu menunjukkan bahwa hasil dari yang haram tidak akan mendapatkan perkara yang baik. Bahkan ada sahabat dulu tuh, namanya sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang kalau doanya, dia berdoa paling cepat. Sahabat banyak memang, semua sahabat dikabul doanya, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini lebih cepat doanya. Apapun dia berdoa selalu cepat doanya itu dikabul. Sampai suatu saat ditanya dengan sahabat yang lain, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, apa rahasiamu? Dari sekian banyak para sahabat, engkau itu lebih dulu semua doa itu dikabul oleh Allah. Apa yang menjadikan rahasia? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ana alimun min aina maji'aha wa min aina kharijna. Aku ini, apa yang masuk ke dalam mulutku itu aku tahu, katanya. Dari mana ini makanan, dari mana ini minuman, dan akan kemana keluarnya ini makanan dan minuman. Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya dikabul itu lebih cepat oleh Allah lantaran selalu dijaga makanannya. Dia tidak akan memakan sesuatu kalau belum jelas ini makanan dari mana. Mangga makan ayam, oh ayamnya dari mana? Beli dari pasar. Oh pakai duit siapa? Duit saya lah. Hasil apa? Hasil usaha. Usahanya usaha apa? Oh ditanya, lama-lama kelamaan dikepret nih orang. Kalau macam gitu deh. Abi Sa'ad bin Abi Waqqas dia begitu. Pokoknya kalau belum jelas kehalalannya dia nggak mau makan. Itulah hebat. Makanya pantas ulama dulu tuh apik dengan makanannya. Sampai-sampai kadang-kadang nggak mau makan yang disembelih yang nggak jelas gitu. Sampai saya teringat itu ada gurunya Abah Guru sekumpul itu. Ketika dulu kan kalau ke sini tuh jarang mobil ya.
Jadi kalau ke Samarinda itu perlu waktu lama. Sampai-sampai di jalan itu bawa ayam hidup. Jadi kalau lapar itu ayamnya dipotong di jalan ini, dipotong sendiri. Baru dipasak sendiri. Kalau secara logika bukankah tidak mampu sebetulnya beliau itu beli? Oh, mampu. Beli dengan warungnya aja mampu. Tapi kenapa bawa ayam sendiri? Saking apiknya, Bang. Saking apiknya. Karena akan berpengaruh terhadap dirinya, berpengaruh kepada agamanya. Itu. Bahkan Sahal bin Abdullah menyebutkan man akalal halal arba'ina yauman ujibat da'watuh. Siapa orang yang memakan barang-barang yang halal selama 40 hari aja. 40 hari makanannya halal, minumannya halal, yang dipakai halal, maka ijabah doanya. Doanya dikabul oleh Allah 40 hari aja. Tapi jangan selepas 40 hari lalu haram lagi. 40 hari ini latihan gitu. Selama 40 hari ini tidak makan yang halal, yang haram-haram. Halal aja terus. Doa dikabul. Nah, selepas 40 hari ya biasain lagi gitu. Jangan lepas lagi. Itu jadi simpulnya Allah memberitahukan seperti ini itu karena akan mengepek ke situ gitu. Makanya jangan makan yang halal-halal saja dah. Yang baik-baik hasil daripada apa yang kita usahakan. Lalu watudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi. Ay wala tudlu biha. Dan jangan pula engkau bawa diajukan dengan cepat-cepat biha dengan urusan itu, urusan yang takulul amwalakum itu tadi. Jangan dibawa ilal hukami kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi. Supaya kita ini memakan harta orang lain dengan jalan dosa. Maksudnya itu perkara kita ini diajukan ke pengadilan dengan tujuan nanti menang di pengadilan. Jangan begitu. Ini terjadi pada Amr bin Qais tadi itu. Dia laporkan ke hakim, lalu dia sumpah-sumpah di hakim bahwa ini tanah saya, ini sertifikatnya nih, lo BPN punya nih, sama saya juga, ini sertifikat saya, BPN juga yang ngeluarin. Ini jadi di mana letaknya? Di BPN panggil. Oh, BPN dipanggil lah ini. Jadi berat juga BPN itu nih. Dipanggil oleh BPN. Kamu ini ngeluarin surat ini? Iya. Ini juga dikeluarkan? Iya. Karena dua-duanya juga punya asal usul. Lah, bingung juga itu. Jadi jangan begitu. Tapi di dalam ayat ini disebutkan wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui, artinya kalian itu tahu bahwa kalian itu bukan haknya. Itu. Walaupun sampean ini bersumpah di hadapan hakim, punya sertifikat, ada saksinya, jual belinya ada, tapi sampean ini tahu bahwa ini bukan tanah saya. Jadi merasa dalam hatinya ini sebetulnya saya ini di tengah jalan aja nih bikin. Sudah tahu saya mau beli tanah ini, itu dia ngaku bahwa ini tanah orang, tapi disertifikatin juga. Kalau memang sudah itu tahu, kenapa tidak diaku? Lalu diseret orang lain supaya hengkang gitu pengakuannya. Tidak boleh macam begitu. Dan itu terjadi pada orang dulu juga begitu. Makanya kata Nabi, ada dua orang berseteru datang ke Nabi. Lalu kata Nabi, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian berseteru datang kepadaku. Wa la'alla ba'dukum ayyakunal alhana bihujjatihi min ba'din faqdilahu. Jika andaikan di antara kalian itu ada yang lebih cerdas, lebih pintar dalam hujahnya, barangkali ada pengacara di sini yang lebih pintar gitu, maka putuskanlah, kata Nabi. Cuman kalau kalian itu datang kepadaku, faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu.
Maka jika aku putuskan sesuatu perkara itu kepada kalian dari salah satu, maka jangan diambil keputusan itu. Sebetulnya ini bukan Nabi tidak bisa memberikan keputusan, tapi Nabi itu memberikan pelajaran kepada kita ketika ada sesuatu perkara, maka ini perkara diajukan kepada hakim, sedangkan ini perkara bukan milik kita. Ini yang diajukan itu bukan milik kita. Cuman kita ini mau ngaku mengklaim bahwa itu adalah rumah kita atau tanah kita atau kendaraan kita. Padahal kita sudah tahu bahwa itu bukan kita. Lalu di pengadilan diputuskanlah oleh hakim bahwa engkau adalah orang yang berhak. Padahal kita ini bukan haknya. Maka itu keputusan jangan kau terima, kata Nabi. Kenapa tidak boleh diterima? Maka fa inna ma aqtalahu qat'atan minan nar. Karena keputusan itu adalah seolah-olah memberikan satu potong api neraka kepada engkau. Jadi hakim yang memutuskan perkara kita itu seolah-olah dia ngasih api untuk kita. Karena hakimnya juga nanti kan dapat duit. Ya kan? Gak mungkin dia memenangkan perkara kita kalau gak ada duit. KUHP itu kan karena uang habis perkara. Nah kalau misalkan kita begitu kelakuannya, lalu diputuskan kita dapat tuh dalam itu tuh menang kita nih, maka kemenangan putusan itu jangan kau terima, kata Nabi. Karena keputusan itu seolah-olah kita ini diberikan satu potong api neraka untuk kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu perkaranya kalau memang sudah tahu bahwa kita ini bukan pemiliknya. Lain halnya kalau memang kita betul-betul pemilik. Itu betul-betul pemilik, lama kita sudah di situ, jual belinya juga lama, orang-orang juga pada tahu gitu kan, ada saksinya, jual belinya juga ada, sah menurut negara, sah menurut lingkungan. Oh itu tanah sidin. Lalu tiba-tiba datanglah dari sana tuh yang gede-gede duit. Ini adalah sekitaran perusahaan kami. Diklaim sama mereka. Nah itu yang kadang-kadang bikin pusing tuh. Ya. Tapi kalau misalkan kita kalah, bagaimana Ustaz? Ya udah nggak apa-apa. Orang yang mencaplok tanah kita itu jangankan 2 hektar, 3 hektar, 1 jengkal saja. 1 jengkal nih. Nanti di yaumil kiamah dikalungkan tuh 1 jengkal tuh. Dikalungkan ke lehernya nanti. Jangan dikira cuma 1 jengkal aja Pak Ustadz. Iya 1 jengkal itu di atasnya. Coba tengok ke bawahnya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi kan? Kalau itu 1 jengkal di atasnya, lalu di bawah lagi ke bawahnya 7 lapisnya, itu bisa bikin kapal terbang tuh. Ya bisa bikin bandara. Luas itu. Jadi artinya jangan menyepelekan perkara yang haram. Itu karena kita tahu kita ini perkara yang mana yang haram itu yang akan menjadi siksa bagi kita. Naudzubillahi min dzalik. Kadang-kadang ada orang yang pernah ngaduin ke saya, Pak Ustadz, coba tengok katanya. Lagi jalan nih waktu itu. Coba tengok katanya. Ini kan rumah saya. Itu rumah tetangga. Coba tengok nah, dapurnya itu nah. Enggak sama kan ujungnya dengan rumah saya? Kan ini sama nah. Rumah tetangga saya yang sebelah sini sama dengan saya. Kok itu tuh lihat tengok gitu. 2 meter ke belakang tuh Pak Ustadz. Itu tanah saya itu Pak Ustadz. Loh, kenapa sampean enggak nunjukkan? Sudah katanya, ngambek dia, malah rasa golok dia. Oh, kalau macam seperti itu enggak boleh. Rumah kita 10-20 ya wis itu aja dah. Yang dibangun jangan jadi 10-22. Yang dua-duanya ini bermasalah. Kita sholat di dalamnya, kata Allah, ya Allah tanah balikin. Itu kan, ya Rabbi tanah balikin loh. Kan gitu nanti jawabnya. Sholat tahajud, Allahumma tanah balikin dulu, kata Allah. Jadi apapun kegiatan kita dalam ibadah di rumah situ nggak bakalan ada manfaat sepanjang itu rumah masih nyaplok tanah orang. Kan rugi kita. Berapa lama kita tinggal di situ sementara 2 meter milik orang. 2 meter loh.
Tuh, makanya kalau bikin rumah itu gandeng, nah, sini, ini rumah tanahmu, ini tanahku, ya, sini batasan. Aku mau bikin pondasi dari sini ya, oke. Nah, begitu harusnya. Kita dari sini, depan dari sini ya. Jadi hadirkan dia supaya dia tahu bahwa ini batasan dia, ini batasan kita. Gitu. Memang ini kan tanah saya Pak Ustaz. Iya, semua orang tahu. Tapi untuk menjaga kemaslahatan, bawalah dia. Tapi kalau sudah dipondasi ya alhamdulillah. Udah pondasi Pak Ustaz nih, udah enggak usah. Oh ya sudah, lanjutkan kalau itu. Udah duluan. Jadi kadang-kadang yang dipatokan itu kadang-kadang dipatok-patok pakai ulinnya ini. Ulin itu bisa hidup loh. Bisa pindah-pindah ulin tuh. Luar biasa tuh kayu ulin tuh. Jadi diajukanlah ke hakim. Lalu dia hakim nanti bersumpah-sumpah bahwa itu adalah milik saya. Oh, nggak bisa. Bisa begitu. Wa antum ta'lamun, dan engkau mengetahui indakum mubtilun. Sesungguhnya engkau itu keliru gitu maksudnya. Keliru bahwa itu adalah bukan hakmu gitu. Kemudian yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Nanti akan bertanya kepada engkau ya Muhammad, 'anil ahillah, tentang bulan sabit. Ini berbahan bentuk ya. Ini menjelaskan tentang hikmah perubahan bentuk bulan. Yang setiap hari mungkin kita ini lihat dari mulai mengecil, lalu setengah, lalu mulai membesar. Adalah sahabat yang nanya ke Nabi, kalau bahasa gitu, ya Muhammad, apa itu hikmahnya terjadinya bulan seperti itu? Lima tabdu daqiqatan summa tazidu hatta tamla'u nura. Kenapa itu bulan itu ketika muncul kecil, kemudian bertambah lagi sampai penuh cahayanya? Summa ta'udu badat. Kemudian balik lagi seperti semula. Wala takun an halatin wahidah kasyamsi. Kenapa tidak seperti tingkah yang sama saja seperti matahari? Matahari nggak ada perubahan kan? Gitu-gitu aja. Kenapa macam begitu? Lalu dijawablah oleh Allah, yas'alunaka 'anil ahillah. Akan bertanya kepada engkau ya Muhammad 'anil ahillah, mengenai bulan sabit, mengenai ahillah. Qul, katakan ya Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Ahillah itu, bulan sabit itu, mawaqitu linnas, itu tanda-tanda waktu, linnasi bagi manusia, wal haji, dan juga haji. Sebetulnya kalau ditinjau dari segi jawaban, ada ulama mufassirin yang menyebutkan tidak sama sebetulnya, tidak sinkron. Yang nanya ini kan nanyanya hikmah, sementara jawabannya adalah mawaqitu linnas, waktu untuk manusia, bukan hikmahnya bulan. Sebetulnya tidak sinkron gitu jawabannya itu. Tapi apakah Allah ini tidak mencerna pertanyaan? Bukan begitu. Sebetulnya Allah tahu pertanyaan. Tapi kenapa bahasan yang dijawabnya itu tidak sesuai dengan yang ditanya? Lantaran Allah mau memberikan jawaban yang terbaik daripada jawaban pertanyaan itu. Hebat Allah tuh. Jadi kata Allah, "Qul, katakan ya Muhammad, hiya mawaqitu linnas." Mawaqit itu jamak dari miqatun, miqatun, miqatani, mawaqitun. Tanda-tanda waktu bagi manusia. Waktu apa maksudnya? Waktunya bagi kita itu, waktu bulan itu kadang-kadang dijadikan oleh kita dulu ya, dulu. Bulan-bulan itu suka dipakai untuk waktu menanam. Nanam-nanam dulu itu biasanya lihat bulan. Menanam padi biasanya lihat bulan itu. Ada bulan-bulan tertentu yang mereka nggak berani nanam itu. Nah itu adalah untuk bulan-bulan tertentu. Bahkan waktu itu dijadikan oleh kita, ukuran bulan itu untuk menghitung waktu, untuk menghitung hajian. Bulan apa kita ini harus hajian?
Kalau tidak dihitungkan dari ahillah, dari itu bulan, tidak bisa. Bingung kita. Atau misalkan perempuan ketika menghitung iddahnya, iddah wafat, iddah karena ditolak 1 atau 2, ini kan harus dihitung. Kalau tidak ada akhillah, waktunya itu yang dihitung, susah. Karena kalau perbedaan bulan dengan matahari itu beda. Makanya yang dihitung itu adalah ahillah dari bulan itu. Biasanya kan yang terjadi ketika disebut bulan itu yang disebutkan dari bulan sabit, bulan kecil, kemudian bulan pertengahan, lalu bulan purnama, itu biasa terjadi di tanggal 14. Nah, dihitunglah itu untuk memberikan penjelasan tentang masalah waktu. Karena kalau tidak digitukan, Allah ini nggak bakalan, nanti kita yang bingung. Maka diberikanlah oleh Allah itu waktu untuk perhitungan itu. Bahkan untuk haji dimulai, kemarin kan sudah kita bahas, dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, lalu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini kan untuk haji. Yang dihitung adalah bulannya. Kalau matahari susah. Jadi Allah mau memberikan pelajaran yang terbaik bagi kita. Gitu. Perempuan kalau sudah ditinggal suaminya kan harus iddah. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau tidak dihitung itu enggak ketahuan, itu hilal, bingung dia. Bisa kelamaan tuh. Kasihan gitu. Atau yang dicerai hidup, yang dicerai 3 bulan 10 hari. Bingung itu. Jadi begitulah. Lalu kemudian walaisal birru bi an tatul buyuta min zuhuriha, bukanlah kebaikan mendatangi rumah min zuhuriha, dari belakangnya itu rumah. Walakinnal birra manit taqwa, tetapi kebaikan itu adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Waqtul buyuta min abwabiha, datangi rumah itu dari pintunya yang biasa. Ini terjadi apa? Ketika dulu orang-orang jahiliyah, sampai datang Islam pun juga masih dilakuin. Ketika datang musim haji, ihram. Nah, ketika ihram itu punya kebiasaan dan keyakinan bagi mereka, kalau lagi ihram itu harus datang dari belakang rumah. Kalau datang dari depan rumah, itu nanti ihram hajinya jadi batal. Sebab ada yang mengayomi, ada yang menutupi dari atas kalau depan rumah. Tapi kalau dari belakang nggak ada kan? Nggak ada, maksudnya itu yang disebut itu kanopi. Tapi kan sekarang belakang juga ada kanopi, Pak. Kalau dari depan ada kanopi, kalau dari belakang nggak ada kanopi. Menurut versi mereka, selain daripada langit yang di atas kita, itu tidak boleh. Maka datanglah ke rumah itu dari belakang. Bahkan ada sahabat yang habis ihram itu rumahnya dibolongin dari belakang. Jadi masuk dari situ, bukan pintunya yang dibuka. Nah, ini menurut mereka itu adalah kebaikan. Dan ini diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisal birru bi an tatul buyuta min zuhuriha. Bukan kebaikan seperti itu mendatangi rumah dari belakang. Itu bukan kebaikan. Walakinnal birra manit taqwa, tetapi kebaikan itu bagi orang yang bertakwa. Artinya meninggalkan perkara-perkara yang menyalahi aturan. Bukan bagus itu, kata Allah. Waqtul buyuta min abwabiha. Kalau sekarang begitu, ayo datangi rumah min abwabiha, dari pintunya yang biasa. Jadi kalau lagi ihram, kada usah lagi dari belakang. Udah dari depan aja biasa. Itu dari depan aja biasa. Yang dimaksudkan tidak boleh menutupi itu kalau ditutup total gitu maksudnya. Ini enggak pemahamannya bahwa kanopi pun tidak boleh gitu. Sampai gitu. Pakai peci kan tidak boleh. Itu pakai peci haji nggak boleh, ditutup total pakai imamah nggak boleh. Udah ketika ihram buka semua. Gitu. Itu yang dimaksudkan itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudhu ma safa wa tamakadar. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qurbatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'alamin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي لي عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل